Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam channel SMA Negeri 1 Prambon dalam rangka mempelajari materi baru, yaitu materi PPKN dengan sub pokok bahasan sistem peradilan di Indonesia. Sebelum kita mempelajari materi lebih detail, marilah kita sejenak menundukkan kepala, mohon kepada Tuhan agar supaya dalam mempelajari materi ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah. Mulai ya. Terima kasih anak-anak. Tapi sebelum saya mempelajari atau menerangkan masalah materi ini, tolong saya ingatkan kepada anak-anak, jangan sampai hanya mengirimkan absen saja, tapi tolong betul-betul dipelajari. Sebab Anda ketahui bahwa hasil dari ulangan kemarin ternyata hasilnya sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mempelajari materi, tapi Anda hanya absen saja. Tolong kali ini materi betul-betul diperhatikan, dipelajari, dipahami, kalau sudah diamalkan. Jadi kalau ada pelajaran, maksud saya kalau ada soal-soal, Anda bisa menjawab. Oke. Ya. Sistem peradilan nasional. Berbicara masalah peradilan nasional atau peradilan di Indonesia, kita sudah tahu pengertian dari peradilan, tapi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sistemnya. Sistem peradilan nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, maupun aspek-aspek yang bersifat prosedural yang saling berkaitan. Itu pengertian sistem peradilan nasional. Nah, perlu diketahui di sini pembagian sistem peradilan di Indonesia itu ada dua, yaitu peradilan umum dan yang kedua peradilan khusus. Apa yang dimaksud dengan peradilan umum? Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara pidana maupun yang menyangkut perkara-perkara perdata. Sedangkan peradilan khusus ini terdiri dari peradilan pidana, pengadilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, khususnya pada pasal 10, yaitu tentang kekuasaan kehakiman. Di situ dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dasar hukum dari peradilan di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Mari kita lihat pada bagian berikut tentang lembaga peradilan nasional. Perlu diketahui anak-anak bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Badan peradilan yang ada di bawahnya itu meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, badan peradilan agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu tentang lembaga peradilan nasional ini. Lembaga peradilan nasional adalah alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Jadi, jika terjadi pelanggaran hukum, maka pelaku pelanggaran hukum harus dihadapkan ke muka pengadilan. Pengadilan atau badan peradilan merupakan satu lembaga penegakan hukum di Indonesia. Dengan kata lain, bahwa proses penegakan hukum dan lembaga yang melaksanakannya biasa disebut dengan peradilan dan pengadilan. Kalau pengadilan adalah suatu badan atau instansi resmi yang melakukan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menerapkan hukum. Jadi lembaga peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya. Ya, perlu diketahui di sini bahwa tugas pokok badan peradilan itu adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya. Mahkamah Agung ini merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Tadi di muka sudah dikatakan bahwa peradilan di bawah Mahkamah Agung itu diantaranya adalah pengadilan umum, peradilan khusus, ya, termasuk juga pengadilan agama dan juga peradilan militer. Dan mari kita bahas satu persatu apa sih itu yang dimaksud dengan peradilan umum. Peradilan umum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum ini dilaksanakan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Ya. Terus berikutnya pengadilan agama. Pengadilan agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama itu adalah lingkungan peradilan bagi rakyat pencari keadilan
yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur di dalam undang-undang. Dalam lingkungan peradilan agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan tinggi agama ini dan dilakukan oleh pengadilan negeri agama. Terus kita lanjut pada peradilan tata usaha negara. Nih. Peradilan tata usaha negara sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di situ dikatakan bahwa peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Ya. Kekuasaan kehakiman pada peradilan tata usaha negara itu dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Terus kita lanjut pada peradilan militer. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan militer itu adalah lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer itu terdiri dari pengadilan militer, yang kedua pengadilan tinggi militer, yang ketiga pengadilan militer utama, dan yang berikutnya pengadilan militer pertempuran. Inilah lembaga peradilan nasional kita. Untuk mengetahui atau memperluas pengetahuan tentang peradilan yang ada di Indonesia, tolong Anda buka buku-buku yang relevan yang sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia. Ya, untuk di modul Anda tolong dibuka itu pada halaman 126. Ya, 137 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui untuk mengetahui sampai di mana keberhasilan Anda mempelajari ini, maka perlu ada soal-soal yang harus dicoba untuk dijawab. Ya. Sekali lagi saya ulangi, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anda mempelajari materi ini, maka tolong untuk LKPD halaman 128, yaitu LKPD 3.6 dan LKPD 3.7 halaman 134 supaya dikerjakan. Ditulis di folio dan dikumpulkan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Bagi yang tidak mengumpulkan pada hari itu dinyatakan tidak mengikuti pelajaran dan juga tidak boleh absen. Jadi absennya nanti tergantung pada Anda mengumpulkan tugas itu atau enggak. Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah
Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.